artinya mungkin ya udah ngapain sedih-sedih melulu, ayo sekarang hore-hore gitu loh. Makanya kita juga tadi MC-nya nggak terlalu formal, ya kan pengisi acaranya juga ada netral, ada Ungu, ada Ovi Danjo, ada Melanie Subono, banyak banget. Mereka tuh udah tahuan warna musiknya udah aneh. Tidak hanya sebagai pemandu acara, Jody diserai tanggung jawab untuk mengkoordinir para artis. Bagi Jody ini merupakan pekerjaan tidak gampang, namun usaha kerasnya membuahkan hasil. Untuk program ini kerja gue di sini yang jelas gue koordinator artis, teman-teman banyak yang saya sama teman-teman saya tadinya kalau saya nggak ada job saya bilang ya udah kita barengan aja. Memang sangat sulit untuk mengetahui siapakah sebenarnya kekasih Agnes. Gadis kelahiran 1 Juli 86 ini tidak akan bicara terbuka tentang hal itu. Lagi-lagi Agnes tetap mengelak dan berkelit. Iya, menebar kasih sayang seperti yang tadi saya bilang. Menebar kasih sayang itu kan nggak cuma basic pacar gitu loh. Karena buat saya pacaran itu bukan ini sih, bukan kayak tren sih ya. Kalau misalnya emang saya nggak cocok, ya kenapa saya harus paksain pacaran? Mendingan saya sendiri tapi saya happy daripada saya berdua tapi saya nggak happy. Usia semakin bertambah dan pergaulan semakin luas, otomatis teman lawan jenis Agnes semakin bertambah pula. Ada kabar teman kampus yang sedang mendekati Dara cantik ini. Kabarnya lagi, Agnes telah berpacaran diam-diam dengan temannya berinisial T. Oh banyak, ibu saya dekat sama saya, kakak saya dekat sama saya, banyak teman-teman saya dekat sama saya. Tapi sebenarnya kriteria seperti apa sih cowok yang akan menjadi kekasihmu itu? Dan kabarnya banyak cowok yang mundur ya, karena syarat untuk menjadi pacar kamu itu sangat berat. Banyak banget yang saya pertimbangkan gitu, dan pada akhirnya justru biasanya di tengah jalan gitu, karena saya tahu kriteria saya biasanya agak-agak cukup lumayan. Saya biasanya pasti pada akhirnya saya yang memilih untuk aduh kayaknya enggak deh, not this one gitu, not this person. Jadi itu alasannya kalau kamu lebih memilih dekat dengan cowok yang umurnya jauh di atas kamu karena jalan berpikirnya lebih dewasa. Saya belum berani gitu loh, saya belum berani untuk ngomong kalau oke, this is the one, karena ya itu tadi gitu, saya bukan ilfeel ya, tapi saya hanya bersikap rasional aja. Entertainer Adri Manan mempunyai pekerjaan baru. Bapak dari 2 orang anak ini memperoleh kepercayaan untuk mengerjakan sebuah program baru yang akan disiarkan secara langsung oleh salah satu stasiun TV swasta. Sudah beberapa tahun belakangan ini, setiap tahun baru Imlek bagi masyarakat Tionghoa mendapat pengakuan dari pemerintahan yang ditandai dengan hari libur nasional. Dengan begitu secara tidak langsung, pesulap kondang Adri Manan dan istrinya Rani yang sangat peduli dengan warga keturunan ini mendapat pekerjaan baru, yaitu menjadi managing director dalam sebuah acara yang bernama Oriental Night di Highlight, dan ternyata pekerjaan ini merupakan hal baru bagi pasangan suami istri ini. Memang kami dapat kerjaan dari satu sponsor bahwa acara ini dititipkan ke saya untuk bisa dilaksanakan karena mereka tahu bahwa Rani memang mengerti dalam hal budaya ini gitu loh. Jadi kalau penanganan ini sih kita baru, tapi untuk off airnya kita udah sering. Kalau untuk televisinya ya kita baru sekarang. Imlek yang tahun ini itu berkah untuk saya dan Adri karena saya diberi kepercayaan untuk membawakan suatu acara entertainment yang mana isinya itu selain kebudayaan Indonesia juga ada kebudayaan Mandarinnya. Bagi Adri Manan, pekerjaan ini memberikan sebuah tantangan baru selain profesi sulap yang selama ini ditekuninya. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakannya. Suami dari Rani ini mengadakan beberapa perubahan dengan tujuan agar acara tersebut lebih baik. Ide awalnya sih sudah lama ya, dan sebelumnya sudah pernah dilakukan. Cuman sekarang kami berikan gaya pembaruan, direnovasi supaya lebih semarak lagi dan supaya lebih variatif, dan kolaborasi antara Indonesia dengan China itu lebih terasa. Sebuah pekerjaan baru membutuhkan konsentrasi penuh, apalagi acara televisi yang disiarkan secara langsung. Lalu bagaimana dukungan dan tanggapan sang istri tercinta mengenai tanggung jawab baru sang suami? Oh, saya senang banget, saya mendukung banget dan saya sangat percaya bahwa dia mampu melakukan itu karena Adri itu orang yang pinter ya, dia banyak sekali ide-idenya yang orang lain bisa terkejut-kejut, terkagum-kagum gitu ya, mungkin karena dia seorang pesulap. Pesulap itu kan katanya idenya itu harus lebih maju daripada ide-ide orang biasa gitu.
Pemirsa, Anda masih bersama Kabar-Kabar Minggu, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis, tokoh, dan gaya hidup. Dan berikut ini kabar yang telah kami persiapkan hanya untuk Anda. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI pada tanggal 9 Februari lalu kembali memperingati Hari Pers Nasional. Bertempat di Pekanbaru Riau, wadah profesi para wartawan ini mengadakan perayaan ulang tahunnya yang ke-59. Tidak hanya sekedar mengadakan perayaan, PWI juga mengadakan acara seminar yang dihadiri oleh para pengurus daerah, pengurus pusat serta tokoh pers, dan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Direktur Utama RCTI Hari Tanusudibyo menyempatkan diri dengan menghadiri acara tersebut. Pertemuan yang berlangsung dari tanggal 8 hingga 10 Februari ini menghasilkan salah satu kesepakatan penting bagi dunia infotainment, yakni diterimanya para pewarta infotainment tergabung dalam organisasi wartawan tertua di Indonesia. Setelah mengkaji lama dari aspek hukum, masuk akal kalau teman-teman infotainment itu diakui sebagai wartawan. Karena itu PWI akhirnya mengeluarkan satu maklumat berdasarkan keputusan organisasi dengan segala pertimbangan hukum bahwa teman-teman yang peliput infotainment pada dasarnya adalah wartawan. Dan karya mereka yang disiarkan oleh semua tayangan televisi itu adalah karya jurnalistik. Jadi yang kita umumkan kemarin payung. Nah, keputusan itu sebagai payung. Nah, nanti penjabarannya lebih lanjut, kan ada aturan-aturan, aspek. Titik Puspa, artis kawakan yang sering berurusan dengan wartawan infotainment, ikut menyambut gembira keputusan yang diambil PWI. Sekarang sudah PWI, sudah menangani adik-adikku semua dari situ. Tidak semuanya ya, tapi memang agak sebagian besar masih berjiwa terlalu muda. Selamat ulang tahun kepada PWI yang berumur 59. Jadi Anda adalah adik saya karena saya 67. Oke adikku, sayangku, PWI-ku. Selebritis berkumpul kembali. Ini kesimpulan yang kami dapatkan saat mereka menghadiri acara Yayasan Asyafi'iyah yang menampung sekitar 250 anak yatim korban tsunami Aceh dan Sumatera Utara. Tidak hanya menghadiri, namun Bagus Netral, Kiwil Sembako dan grup lawaknya serta Melani Subono menghibur para undangan dengan penampilan grup band masing-masing. Acara yang bertema Save the Aceh ini berlangsung Jumat malam di pelataran Yayasan Asyafi'iyah di kawasan Jatiwaringin, Pondok Gede. Acara yang dipandu Edwin Jody terhitung cukup sukses walau persiapan tidak lebih dari 2 minggu. 2 minggu doang persiapannya. Persiapan 2 minggu yang cukup ngejelimet dan 2 minggu yang ya makan waktu dan sebagainya. Tapi gue seneng, ya nggak? Dalam artian bahwa ya udah gini, ini kan kita udah rekonstruksi mental yang artinya mungkin ya udah ngapain sedih-sedih melulu, ayo sekarang hore-hore gitu. Makanya kita juga tadi MC-nya nggak terlalu formal, ya kan, pengisi acaranya juga ada netral, ada Ungu, ada Ovi Danjo, ada Melani Subono, banyak banget. Mereka tuh udah tahuan warna musiknya udah aneh. Tidak hanya sebagai pemandu acara, Jody diserai tanggung jawab untuk mengkoordinir para artis. Bagi Jody ini merupakan pekerjaan tidak gampang, namun usaha kerasnya membuahkan hasil. Untuk program ini kerja gue di sini yang jelas gue koordinator artis, teman-teman banyak yang support segala macam. Pokoknya tiap hari berhubungan dengan SMS dan telepon, confirm, reconfirm dan sebagainya. Terjadilah dan alhamdulillah mereka datang semua. Terima kasih teman-teman artis, I love you full. Pemirsa, tak terasa 30 menit sudah berlalu. Dan sudah begitu banyak kabar yang telah kami informasikan kepada Anda. Kini saatnya saya Niken Okto beserta kerabat kerja yang bertugas dari hadapan Anda
Dan sampai jumpa lagi di stasiun kebanggaan kita bersama, RCTI Semakin Oke.